Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjelaskan KKO dalam menyusun tujuan pembelajaran. Sebelumnya kita harus tahu apa itu KKO. KKO adalah kata kerja operasional. Kata kerja operasional biasa digunakan seorang guru dalam membuat indikator pencapaian kompetensi siswa ataupun membuat tujuan pembelajaran dalam menyusun RPP dan silabus. Kata kerja operasional terdiri atas 3 ranah. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, yang ketiga ranah psikomotor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada ranah kognitif. Ranah kognitif membahas atau menilai perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Ranah kognitif juga terdiri atas 6 tingkatan, dari tingkatan yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Ranah kognitif ini biasa juga dilambangkan dengan huruf C atau kognitif domain. Tingkatan yang pertama, C1 atau pengetahuan. C1 atau pengetahuan ini lebih menekankan kemampuan siswa dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Adapun kata kerja operasional yang digunakan pada jenjang ini adalah mengutip, mengidentifikasi, menyebutkan, menyatakan, menjelaskan, mempelajari, menggambarkan, mengingat kembali, membaca, menandai, menghafal, dan lain-lain. Pada jenjang yang kedua yaitu C2 atau memahami. Jenjang ini lebih menekankan kemampuan siswa memahami materi yang telah dipelajari. Siswa juga mampu menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan memberikan contoh baik secara prinsip maupun konsep. Adapun kata kerja operasional yang digunakan pada jenjang ini adalah mencirikan, mengkategorikan, membandingkan, menjelaskan, menghitung, menguraikan, mendiskusikan, menyimpulkan, mencontohkan, menerangkan, merangkum, dan lain-lain. Pada jenjang yang ketiga yaitu C3 atau penerapan, di mana jenjang ini diartikan sebagai kemampuan siswa menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana siswa mampu menerapkan pemahamannya dari konsep dan prinsip pada situasi yang belum pernah diberikan sebelumnya. Adapun kata kerja operasional yang digunakan pada jenjang ini adalah menentukan, menerapkan, menyesuaikan, mengklasifikasikan, menghitung, membangun, mengurutkan, membuktikan, menggunakan, menilai, dan lain-lain. Pada jenjang yang ketiga yaitu C3 atau penerapan, di mana jenjang ini diartikan sebagai kemampuan siswa menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana siswa mampu menerapkan pemahamannya dari konsep dan prinsip pada situasi yang belum pernah diberikan sebelumnya. Adapun kata kerja operasional yang digunakan pada jenjang ini adalah menentukan, menerapkan, menyesuaikan, mengklasifikasikan, menghitung, membangun, mengurutkan, membuktikan, menggunakan, menilai, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan ranah afektif. Nah, jadi inti poin pertama adalah penerapan. Pada jenjang ini diartikan sebagai kemampuan siswa menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana siswa mampu menerapkan pemahamannya.
Siswa mampu menerapkan pemahamannya dari konsep dan prinsip pada situasi yang belum pernah diberikan sebelumnya. Nah, inti poin kedua, analisis. Pada jenjang ini merupakan kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Peserta didik diminta untuk menguraikan informasi, membedakan pendapat dan fakta, serta menemukan hubungan sebab akibat. Poin yang ketiga, sintesis. Pada jenjang ini sebagai kemampuan dan mengombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Pada elemen ini peserta didik dituntut untuk menghasilkan teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan. Pada poin ke-6, poin keempat. Nah, itu dia tentang evaluasi. Pada jenjang ini sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal guna untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenan dengan nilai suatu ide, kriteria, cara, atau metode. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian poin 2, yaitu B, ranah efektif. Ranah efektif berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Indikator afektif merupakan sikap yang diharapkan saat dan setelah siswa melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran indikator afektif disusun dengan menggunakan kata kerja operasional dengan objek sikap ilmiah. Adapun beberapa contoh sikap ilmiah yang dimaksud di sini yaitu 1. Berlaku jujur, peduli, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Selain itu, indikator efektif juga perlu memunculkan keterampilan sosial. Keterampilan sosial misalnya bertanya, menyumbangkan ide, atau berpendapat. Dan bisa juga menjadi pendengar yang baik, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Keberhasilan pengembangan kognitif tidak hanya membuahkan kecakapan kognitif, akan tetapi membuahkan kecakapan afektif juga. Pemahaman yang mendalam terhadap arti penting materi serta preferensi. Kognitif juga meningkatkan aplikasi prinsip atau meningkatkan kecakapan afektif. Kecakapan afektif para siswa. Peningkatan efektif ini antara lain berupa kesadaran beragama yang mantap. Adapun contoh-contoh kata kerja operasional efektif terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menerima. Menerima maksudnya memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, dan menganut. Yang contoh kedua yaitu menanggapi. Menanggapi maksudnya menjawab, membantu, mengajukan, menyenangi, menyambut. Dan contoh yang ketiga yaitu menilai. Menilai maksudnya mengasumsikan, meyakini, melengkapi, dan memperjelas. Dan contoh yang keempat yaitu mengelola. Mengelola maksudnya menganut, mengubah, menata, mengklasifikasikan, mengkombinasikan, mempertahankan, membangun, membentuk pendapat, memadukan, mengelola,
menegosiasi dan merembuk. Walaupun menurut Caldwell 1964 mengklasifikasikan ada 5 tujuan dominan efektif. Yang pertama yaitu penerimaan atau reserving. Penerimaan yang yaitu mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Penerimaan merupakan tingkat hasil pelajaran terendah dalam domain efektif. Yang kedua yaitu pemberian respon atau partisipasi atau responding, yaitu satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini siswa menjadi terlibat secara efektif, menjadi peserta yang tertarik. Dan yang ketiga yaitu penilaian atau penentuan sikap atau valuing. Penilaian atau penentuan sikap yaitu mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi sikap dan apresiasi. Yang keempat yaitu organisasi atau organisation. Organisasi yaitu mengacu kepada penyatuan nilai sikap yang berbeda, yang membuat lebih konsisten, dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal, mencangkup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. Poin terakhir yang kelima yaitu karakterisasi atau pembentukan pola hidup. Karakterisasi yaitu mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Nilai-nilai sangat berkembang, nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi jiwa. Ranah psikomotorik. Ranah ini merupakan kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan, serta kompetensi yang berkaitan dengan gerakan fisik atau yang disebut dengan motorik. Terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretif. Sedangkan kategori yang termasuk dalam ranah ini adalah yang pertama, meniru. Kategori meniru ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh diamatinya walaupun belum dimengerti makna dan hakikat dari keterampilan itu. Apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Kedua, memanipulasi. Kategori ini merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang dilamar, mengatur, mengumpulkan, menimbang, memperkecil, membangun, mengubah, memberikan, memposisikan, dan menginstruksi. Sedangkan untuk kata kerja operasional atau yang disebut dengan KKO yang dapat dipakai dalam kategori ini yang pertama, mengaktifkan, menyesuaikan, mengembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Sandi akan menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan teman saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang psikomotor atau psikomotorik. Dev menyatakan dalam penjelasannya bahwa hasil belajar psikomotor dapat dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu
imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Imitasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperlihatkannya. Contohnya, seorang peserta didik dapat memukul bola dengan tepat karena pernah melihat atau memperhatikan hal yang sama sebelumnya. Nah, begitu pula juga dengan manipulasi. Manipulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat atau petunjuk saja. Contoh, seorang peserta didik dapat memukul bola dengan tepat hanya berdasarkan pada petunjuk guru atau teori yang dibacanya saja. Kemudian presisi. Presisi adalah kemampuan menghasilkan produk kerja yang tepat. Contoh, peserta didik dapat mengarahkan bola yang dipukulnya sesuai dengan target yang diinginkan. Setelah itu, artikulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil belajar kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Sebagai contoh, yaitu peserta didik dapat mengejar bola kemudian memukulnya dengan cermat, sehingga arah bola sesuai dengan target yang diinginkannya. Dalam hal ini, peserta didik sudah dapat melakukan 3 kegiatan yang tepat, yaitu lari dengan arah dan kecepatan tepat serta memukul bola dengan arah yang tepat pula. Kemudian naturalisasi adalah kemampuan melakukan kegiatan secara refleks, yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja, sehingga efektivitas kerja tinggi. Sebagai contoh, peserta didik dapat mengejar bola kemudian memukulnya dengan cermat, sehingga arah bola sesuai dengan target yang diinginkannya. Pembelajaran psikomotor menurut Ebel, yaitu ada kaitan erat antara tujuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, dan evaluasi yang akan dilaksanakan.